Tot, 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 tot. Sebuah hidden game di kerajaan Maui, Pantai Kaupo, berdiri agung anak gunung. Seorang wanita di puncak bukit menemukan spot foto terbaik, namun sosial media belum tren saat itu, jadi hanya menikmati keindahan alam di malam hari dengan cahaya bulan dan angin laut. Dia adalah Kaahumanu, wanita yang berasal dari kerajaan Hawaii, berkata kepada pamannya bahwa Maui telah membuka langitnya dan meminta untuk diceritakan kembali tentang Kapu Ahi, namun pamannya menolak karena cerita itu hanya untuk laki-laki. Namun akhirnya pamannya menceritakan kembali sehingga membuat Kaahumanu penasaran kenapa tidak meninggalkan tempat ini untuk mencari Kapu Ahi, prajurit yang berprestasi dengan jubah api yang disebut juga dengan bintang merah. Pamannya tidak setuju karena hanya akan membuang-buang waktu saja, apalagi tempat ini adalah tempat yang indah dan damai. Dua orang pria sedang berpatroli membawa obor di tepi pantai kerajaan Maui, tidak sengaja menemukan kano yang berasal dari kerajaan Hawaii. Tiba-tiba datang serangan dari belakang membuat pingsan keduanya. Kaahumanu bersama ibunya sekaligus saudari Kahekili bergegas mendatangi ayahnya, Moku, yang datang diam-diam di tengah malam untuk menyampaikan kepada anaknya bahwa Kahekili menyerang Oahu dan mengingatkan bahwa perang akan terjadi lagi. Ayahnya berencana akan membawa mereka kembali ke kerajaan Hawaii malam itu, juga karena Maui akan segera menutup akses pantainya sehingga ayahnya tidak akan bisa datang menemuinya lagi. Moku sudah berencana menikahkan anaknya Kaahumanu dengan kepala suku kerajaan Hawaii, Kamehameha, namun Kaahumanu nampak tidak terima dan menolak pergi malam itu dengan ayahnya. Ibunya mengatakan kepada Moku untuk segera pergi meninggalkan Maui dan berjanji akan membujuk anaknya nanti untuk menyusul, sedangkan dirinya tidak bisa ikut karena dia adalah bangsawan kerajaan Maui. Malam kelam di kerajaan Oahu akibat serangan Kahekili tanpa ampun nampak masih berlangsung mengumpulkan jasad korban jiwa di kuil perlindungan yang entah rencananya akan dikuburkan atau dibakar. Kupule mendatangi ayahnya menyampaikan kegelisahannya terkait serangannya hari ini, di mana tidak sesuai dengan yang dijanjikan ayahnya, namun ayahnya mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi mewujudkan ramalan yang tentu saja berdasarkan pemahamannya sendiri. Kak Iana pergi ke kuil mengikuti perintah Kahekili dengan membawa senjata peninggalan ayahnya, kemudian meletakkan di batu dalam keadaan sudah patah sebagai tanda bahwa dia mengundurkan diri sebagai panglima perang. Kahekili mencari Kayana dan saudaranya di camp, namun hanya menemukan dua jasad pasukannya terkapar dekat api unggun, kemudian menyisir pantai dan meminta sebut saja Mukidi untuk mencarinya di 8 samudra. Mukidi mengatakan tidak perlu berlayar tanpa arah karena dia tahu kemana Kayana pergi, karena istrinya, Kupu Ohi, tidak akan meninggalkan Heke, saudarinya di Maui. Keesokan paginya, Kayana dan saudaranya tiba di Maui mencari Heke karena khawatir didahului oleh pasukan Kahekili, namun tidak menemukan di camp hanya bekas mangkuk ramuan obat sehingga mereka berpikir Heke sedang ada di lembah. Kupule dan pasukannya tiba di Maui tidak lama setelah Kayana kemudian bergegas mencarinya. Tidak lama dari situ mereka menemukannya dan
Mereka mengejar Kayana setelah mendapati salah satu pasukannya dipateni, sedangkan atas usulan Kupu Ohi, Namake dan Nahi lanjut mencari Heke daripada ikut bertarung dengan Kayana dan mati. Inai kumai, aku make. Kayana berhasil menghilang dari kejaran Kupule dan pasukannya di sebuah lembah. Kemudian Mukidi berinisiatif untuk memimpin pasukan di jalur sungai, sedangkan Kupule di jalur lainnya, dan berpesan untuk tidak membunuhnya. Namun Mukidi berbisik ke kaki tangannya bahwa dia akan membunuhnya jika duluan menemukannya. Aloha oiala. Hai awi konai o mena ni hololo o kaumakua. Dari kejauhan nampak pasukan dari peradaban yang lebih modern mendekati bibir pantai menggunakan perahu kecil, sedangkan kapal induknya diparkirkan di laut dalam namun tidak jauh dari pinggir pantai. Mereka membawa senapan dan mesiu, kemudian pemimpinnya berkata, "Jangan asal nembak karena kita perlu nanti pada saat yang benar-benar dibutuhkan." Berdiri seorang wanita Kaahumanu di guha yang tidak jauh dari air terjun, kemudian dihampiri ibunya membawakan minyak kemiri yang ternyata sudah digunakan orang zaman dulu untuk kesehatan rambut. Kaahumanu berkata kepada ibunya bahwa dia tidak ingin menikah hari ini, namun ibunya mengatakan bahwa kamu akan bertemu dengan sang nabi, mempersiapkan pernikahannya dengan kepala suku yang dia tidak yakin bisa mencintainya. Namun, akhirnya dia menuruti ibunya untuk bertemu dengan sang nabi di bibir pantai, persis dengan apa yang pernah dilakukan Kayana saat bertemu dengan Taula, menatap ombak di lautan, dan akhirnya Taula pun hadir di hadapannya. Kaahumanu langsung menyampaikan maksud dan tujuan untuk meminta nasihat bahwa akankah ada kebahagiaan jika dia meninggalkan tempat kelahirannya untuk menikah dengan kepala suku Hawaii demi memenuhi permintaan ayahnya. Hiki ka ohana o ka mo'i. Taula mengatakan bahwa Kaahumanu tidak akan bisa memberikan keturunan kepada kepala suku Hawaii, dan jika ingin mendapatkan kebebasan, dia membutuhkan seorang pelindung yang akan datang. Pehe lo'ai. A ohe lo'ai kamehameha. E oni maya na ke kiai. Dan Taula melihat ada ketakutan dari para dewa kepada Kaahumanu bahwa dia akan menghancurkan dunia. Iloko na kua. Di sebuah lembah, Heke sedang menanam kembali tumbuhan yang sebelumnya dijadikan ramuan untuk menjaga ketersediaan di masa yang akan datang, kemudian bangkit dan berlari memeluk saudarinya Kupu Ohi yang berhasil menemuinya dalam keadaan baik-baik saja. Baru saja Heke menanyakan Kayana, pasukan Kupule berhasil menemukan Kayana dan Mukidi berhasil melukainya dengan ketepel sehingga sempat terjatuh namun bisa bangkit lagi dan bersembunyi di semak-semak. Saat Kayana sedang merayap di depan ketemu anak babi dan menyanderanya, kemudian melempar ke arah berlawanan sehingga pasukan terkecoh dan induk babi hutan pun menyerang salah satu pasukan sehingga mereka teralihkan. Kupule sempat melihat Kayana namun sengaja tidak mengejarnya dan malah memerintahkan pasukannya untuk terus mencarinya. Ini aku! Kayana berjalan tertatih-tatih menuju guha di pinggiran pantai berbatu dengan kondisi penglihatan mulai kabur secara perlahan, kemudian meminum mata air yang ada di dalam guha dan bertemu dengan Kaahumanu. Hai ia au, ena ko keli, make oi ke kukumai. Ohele. Kaahumanu membawanya ke tempat aman meskipun sebelumnya diperingatkan Kayana bahwa dia bisa ikut terbunuh karena menolongnya. Tak lama kemudian dia tertidur hingga terbangun wanita itu masih menemaninya.
Saat Kak Yana hendak pergi, wanita itu tidak membiarkannya karena melihat kondisinya masih belum siap dan mereka pun mulai mencari tahu identitas masing-masing sehingga saling memahami kondisinya saat itu dan ternyata mereka memiliki masalah yang sama terhadap Raja Kahekili. He ali inui ko umakua hine ke kua hine o kahekili. Di saat Kayana hendak pergi menemui keluarganya yang dikhawatirkan bertemu dengan pasukan Kahekili, Ka'ahumanu menawarkan Kayana untuk ikut bersamanya dan boleh membawa keluarganya ke Hawaii untuk berlindung. Di saat pasukan kulit putih sedang beristirahat sekedar membasuh muka di sungai, membuang hajat, tiba-tiba salah satu dari mereka dipentung hingga pingsan oleh 2 orang warga lokal dan mengambil senjatanya. Salah satu pasukan berkulit hitam bernama Tony sehabis membasuh wajah kaget melihat warga lokal yang berdiri di depannya dengan seorang wanita, kemudian memanggil kaptennya bernama John. Captain? Salah satu pasukan kulit putih bernama Marley mengarahkan senjata ke Kayana, namun ditegur Tony dan Kapten John, "Ari sia nanaonan, turunkeun senjatana atuh era." Namun Marley malah menembak, untung ditepis John sehingga meleset dan John mengambil senjatanya, kemudian minta maaf dalam bahasa yang tidak dipahami Kayana dan mereka sempat kaget saat Kayana melempar pisau ternyata mengarah ke Warlock yang terbaca akan menyerang pasukan kulit putih dari belakang, sehingga mereka pun sadar bahwa Kayana bukan musuh bagi mereka. Letusan senjata tadi menarik perhatian Kupule sehingga merubah haluan ke arah sumber suara, sedangkan Kayana dan Ka'ahumanu bergegas melanjutkan perjalanan meninggalkan pasukan kulit putih tanpa basa-basi. We're getting off this island. Kayana menyudahi perjalanan bersama Ka'ahumanu meminta dia untuk membawa keluarganya ke Hawaii dan menitipkan kalung taring babi hutan miliknya sebagai tanda bukti kepercayaan jika bertemu dengan keluarganya nanti. Hello. Kayana memilih tidak ikut untuk mengalihkan perhatian pasukan Kahekili supaya menjauh dan meminta Ka'ahumanu untuk memberikan kalung itu ke Kupu Ohi. Sempat terjadi perkelahian antara Namake dan Nahi karena berbeda pendapat antara menunggu atau mencarinya seorang diri, namun tidak lama kemudian Ka'ahumanu datang dan menyampaikan pesan Kayana. Saat mereka akan pergi berlayar meninggalkan Maui, datang seorang pria kulit putih bernama John yang tadi dipingsankan warga lokal meminta bantuannya karena tertinggal krunya dan akhirnya ikut bersama mereka. Sementara itu, Kayana berhasil mengalihkan perhatian pasukan Kahekili, namun dia sendiri terancam bahaya, tersudut di ujung jurang, dikepung pasukan Mukidi yang sudah lama ingin menghabisinya. Pangeran Kupule yang melihat itu dari kejauhan bergegas mendekati mereka karena tidak ingin Kayana mati, sementara pengeroyokan pun terjadi. Hingga akhirnya Kayana menjatuhkan diri membawa Mukidi ke jurang yang ternyata laut dangkal, mustahil bisa selamat kecuali Kayana menjadikan tubuh Mukidi sebagai bantalan saat mendarat. Kupule putus asa dengan usahanya menyelamatkan nyawa Kayana, namun meminta pasukannya untuk mencari jasadnya, kemudian kembali ke Ko'ahu. Kayana terbangun di sebuah kapal dalam keadaan siaga 1 sehingga sempat berontak yang ternyata mereka adalah pasukan kulit putih yang sempat bertemu saat di Maui.
Kapten John berkata dalam bahasa yang tidak dimengerti Kaiana bahwa dia hampir mati jika tidak ditolong dan ini sebagai balas budi. You'd be dead if we didn't help. So consider the favor returned. Kahekili adalah simbol yang melambangkan kekuatan lama yang menolak perubahan. Ia seperti gunung berapi yang terus menyala, tidak bisa dipadamkan kecuali meledak. Ketakutannya terhadap pengganti membuatnya semakin brutal, menandakan bahwa kekuasaannya tanpa moral akan menghancurkan dirinya sendiri.